Sahabat Salam, Amin. selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin. Kembali pagi ini kita ibadah lagi. Hari yang ditentukan Tuhan dari penciptaan alam semesta ini. Dia berhenti pada hari ke-7 untuk memberkati karya ciptaannya. Jadi siapa saja yang mengatakan amin, orang itu akan terima berkat. Amin. Dan Tuhan tidak pernah akan melalai perkataannya, janjinya. Sabatnya itu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita belajar bersama-sama. Pagi ini ambil dari Luka. Luka 16 ayatnya 19 sampai ke 31. Sekali lagi pelajaran kita hari ini Luka 16 ayatnya 19 sampai yang ke 31. Dikasih judul lembaga kitab Indonesia itu orang kaya dan Eliasar orang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus yang setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Eliasar, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga pun mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Eliasar duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanlah aku, suruhlah Eliasar supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mengicupkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Eliasar segala yang buruk, dan sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau yang mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Mose dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jikalau ada seorang yang datang dan antara orang mati, mereka akan bertobat. Dan kata Abraham padanya, jikalau mereka tidak mendengarkan kesaksian Mose dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dan antara orang-orang mati. Catatlah baik-baik ini apa yang kita dengar bersama. Ada orang kaya dan ada orang miskin. Orang kaya katanya dia berpakaian bagus dan setiap hari berpesta orang. Marilah engkau renungkan baik-baik ini. Engkau baca dengan baik-baik sehingga engkau tidak salah nangkap, sehingga engkau tidak salah tafsir. Selama engkau ada di bumi ini. Sangat jelas kok.
Di situ ada orang kaya dan orang miskin. Untuk menghilangkan namanya rasa laparnya orang miskin ini, ditunggulah yang jatuh dari meja orang kaya. Dia tunggu loh yang jatuh. Ya. Kalau kita baca lengkap kitab suci ini, kok bisa-bisanya ada orang miskin? Kenapa sih orang sampai miskin? Apakah Tuhan itu mengizinkan kita miskin? Juga tidak lah. Benar. Yang kita baca hari ini, Luka 16 ini bicara kepada siapa? Ya. Luka ini kan menulis. Tuhan itu bicara kepada siapa ini? Tentunya kepada orang Israel, saudara. Ya. Tentunya kepada orang Israel. Apakah namanya orang Israel itu Tuhan perintahkan enggak? Supaya orang-orang Israel itu memperhatikan orang miskin. Ada enggak? Ada. Hanya persoalan sekarang ini, bagaimana apa kita tahu apakah ada perintah Tuhan itu memperhatikan orang miskin kalau engkau sendiri pun tidak pernah mau membaca kitab suci. Ya. Bagaimana engkau juga membaca kitab suci? Kalau pengajar-pengajar ini sudah dari generasi ke generasi, bahwa hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi. Sehingga banyak orang nggak ngerti, nggak tahu. Banyak orang menyia-nyiakan itu, orang-orang miskinnya bisa namanya mereka bikin rumah ibadah yang gede-gede, gitu kan, perlengkapi dengan apa pengajar-pengajarnya dengan segala titel-titel. Akhirnya banyak orang juga loh saudara ya, mungkin mati kelaparan, nggak ada makan. Contohnya kita lihat saja belahan bumi yang lain. Kita lihat di Afrika sana banyak orang yang mati kelaparan itu. Apakah di sana itu tidak orang beragama? Hari ini yang kita pelajari ini kan orang kaya, ya, tidak ngomong namanya, ya orang-orang apa pemimpin, orang pemimpin rohani, ya di sini ada orang kaya. Ini kan sebenarnya sindiran, disindirlah kepada namanya orang-orang Israel pada zaman Yasua ada di bumi ini. Pada waktu Yasua atau Yahweh itu turun di bumi ini, melihat tingkah lakunya orang Israel ini, mereka sudah mulai mengabaikan namanya orang-orang miskin itu. Gitu. Sudah mengabaikan loh saudara. Yang sebenarnya ini kan tidak langsung kepada imam-imam, kepada orang kaya. Tapi ingat, bacalah kitab suci dengan baik dan benar. Kalau juga ikut-ikutan pengajar-pengajar dari mimbar ini yang bilangnya hukum Tuhan sudah tidak berlaku, lu nggak tahu. Ya. Tapi kalau lu punya inisiatif, baca kitab suci dengan lengkap dengan baik, apakah Tuhan itu membiarkan orang Israel sampai miskin-miskin itu? Kenapa mereka miskin? Ya. Sampai-sampai anaknya dimakan dengan itu karena kelaparan, nggak ada makan. Ya. Jadi banyak orang-orang miskin. Ya. Kalau kau pelajari kitab suci di Israel Utara yang beribu kotakan namanya Samaria itu, kalau kau pelajari kitab suci di sana, dari zamannya Raja Yerobeam, ya, itu menyimpang dalam kitab suci. Kalau kita baca dari 1 Raja-Raja 12 itu bagaimana menyimpang di sana. Akhirnya di sana ada kelaparan sampai anak-anaknya mereka makan loh saudara ya. Sampai ke 2 Raja-Raja 17 sana itu kan raja Hosea. Raja Hosea itu ada kelaparan di utara itu. Ya. Kalau kita selidiki kitab suci ini,
sampai zaman Yosua itu. Karena Eliasar ini kan orang Israel, loh, saudara ya. Jadi bukan Lazarus ya. Jadi ingat baik-baik, saya tidak tahu juga apa tujuannya Kristen ini mengganti-ganti nama orang. Dan tidak pernah dijelaskan kita sampai sekarang itu. Kenapa orang Kristen ini nama-nama itu diganti. Nama Tuhannya diganti, nama-nama orang berganti semua loh saudara. Saya tidak tahu apa tujuannya. Tapi kalau ditanya sama mereka, itu masalah bahasa, Pak. Saya sampai geleng-geleng kepala, ini bagaimana ya? Ini kan mengaburkan keturunan orang juga kalau diganti-ganti seperti itulah. Saya kembali kepada tadi ini. Akhirnya kalau kita baca yang terakhir di bawah ini, disuruhlah namanya Abraham datang ke tempat orang kaya tadi, karena kedua-duanya kan mati kan. Orang miskin itu mati langsung ke pangkuan atau lah di sorga lah gitu. Sedangkan namanya orang kaya masuk langsung dikubur gitu. Dia kubur kan kemana? Ya, makanya ada baptisan namanya Roh Kudus dan baptisan api, jangan langsung disambung. Dia bilang kita Tuhan dibaptis dalam api Roh Kudus. Jadi dibaptis dengan Roh Kudus artinya orang penuh namanya kuasa Tuhan. Kalau dia sudah penuh kuasa Tuhan, dia kembali kepada hukumnya Tuhan. Sedangkan orang yang mengabaikan namanya hukum dilemparkan dalam api. Itu juga baptisan. Jadi orang kaya bilang suruhlah Eliasar supaya bawa air lah. Karena di sini tidak ada air, di sini ada panasnya luar biasa. Jadi rupa-rupanya saudara ya, kalau kita mati itu langsung ke sana. Ya, mungkin saja belum di tengah-tengah lah ya, mungkin di masih pinggir-pinggir itu, belum dijeburkan di situ saudara ya. Ya, jadi masih pinggir. Tapi apa jawabannya di sini kalau kita baca semua di bawahnya ini? Ya, tetapi kata Abraham 29, ada pada mereka kesaksian Mose dan Nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Gitu? Jadi kalau ada orang bilangnya itu hukumnya Tuhan sudah tidak berlaku, renungkan ini pendengar ya. Maksudnya yang saya sampaikan ini yang subscriber itu, yang sudah subscriber itu yang 360 orang, ya. Yang 360 orang itu pun kadang-kadang hilang, kadang-kadang nongol juga. Tapi saya tahu lah ini yang subscriber ini mungkin tersebar-sebar di seluruh Indonesia itu. Mungkin ada yang di Papua, ada Sulawesi, Kalimantan, ya, Sumatera. Ya. Kalau kemarin mungkin dia tidak ada, mungkin karena dia tidak ada paket. Ya, mungkin saya tahu itu. Tapi mudah-mudahan yang sudah subscriber itu jangan malas, jangan bosan, ikuti saja. Karena ini saya memberikan, ini loh yang makanan yang benar-benar menjamin hidup. Yang saya sampaikan ini hari ini, ya, bukan makanan jasmanimu, ini makanan rohani. Ya, yang saya sampaikan ini. Ya, kalau tadi, kan kelaparan tadi kan karena memang nggak ada makanan jasmaninya. Saudara. Yang saya sampaikan ini, saudara, ya, ini makan rohani. Dan saudara harus mencatat. Ya. Jadi mencatatnya, saudara ya. Apakah Tuhan ini benar-benar itu mewanti-wanti orang Israel itu supaya memperhatikan orang miskin? Ya. Kalau kita baca lengkap, kalau kita tidak alergi namanya Taurat. Kemarin kasih judul kemarin alergi namanya Taurat. Hanya ada penontonnya itu kurang lebih 40-an orang yang menonton. Ya. Berarti kan sudah sekian orang ini mungkin tidak ada paket. Mereka tidak nonton. Saya tetap sampaikan ini saudara, saya tetap bagikan. Ya. Apakah Tuhan itu mengajarkan supaya orang Israel memperhatikan namanya orang-orang miskin enggak? Kalau kita baca namanya ulangan 15 ayatnya 35, Imamat 25 ayatnya 35.
Imamat 25 ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang Jadi asing. kalau ada orang saudaramu miskin itu harus kau menyokong. Jangan sampai seperti namanya Eliasar tadi ini, saudara. Sampai borok-boroknya dijilat anjing kita, saudara. Hanya tunggu namanya remah-remah yang jatuh dari orang kaya ini. Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan mengajarkan itu supaya engkau menyokong, spontan menolong. Bacalah lengkap itu namanya kitab Taurat ini. Ya. Harus kau baca namanya kitab Taurat dengan lengkap. Jangan dipotong-potong. Ya. Kalau engkau potong-potong nggak ngerti. Ya, jangan ikut-ikutin namanya Pak Pendetamu, hukum Tuhan tidak berlaku lagi. Akhirnya lu tidak mau juga membaca di situ. Kalau engkau membaca di situ diajarkan kita itu kasih. Ya, kata kasih itu dari mana? Ajaran dari siapa? Halo? Taurat. Ajaran Taurat atau bukan? Taurat. Ya, jadi ajaran kasih itu berasal namanya hukum Taurat itu mengajarkan kita kasih. Ya. Bukan namanya saja kepada orang Israel, kepada manusia manapun di dunia ini. Kita harus mengasihi. Prakteknya apa? Hanya persoalan sekarang prakteknya apa kan nggak tahu orang-orang. Ya. Jadi ingat tadi, Imamat 25 ayat 35 mengatakan harus menyokong. Kenapa seperti itu? Supaya di orang Israel itu tidak ada yang miskin. Supaya tidak ada yang kelaparan. Gitu? Makanya di sana ada namanya perpuluhan itu. Perpuluhan itu untuk siapa? Orang miskin atau orang kaya? Tentunya untuk orang miskin. Ya. Perlulah saudara engkau baca kitab suci ini. Perlulah engkau tekun baca namanya hukum-hukum Tuhan ini. Hanya 5 kitab kok itu. Makanya berulang-ulang kali saya mengatakan, kenapa sih kitab suci sampai setebal itu? Ya karena dosa. Ya kan? Contohnya sekarang kan, ini kan yang namanya Luka ini kan sama-sama orang Israel, saudara. Jadi sama-sama orang Israel yang mereka memiliki apa namanya hukum, memiliki namanya kitab. Ya, orang kaya itu tentunya mungkin dia tidak pernah membaca kitab suci, sehingga dia mengabaikan namanya orang miskin, tidak spontan, tidak menyokong, tidak menolong. Akhirnya apa? Dia mati dalam kemiskinan. Akhirnya dia bilang masuk surga. Ya, sedang orang kaya masuk mana juga? Surga atau neraka? Neraka. Coba bayangkan aja. Makanya saya mengatakan kita ini cepat atau lambat mati. Ya. Jadi ingat baik-baik ya, saya sampaikan ke luar sana ya. Khususnya namanya yang subscriber ini ya. Yang suruh sering ikuti khotbah ini, tolong, selama lu masih ada di napas kehidupan ini, marilah engkau pelajari kitab suci dengan baik, benar. You know? Sehingga tidak ada penyesalan kemudian hari. Coba bayangkan aja di situ, dia bilang, tolonglah Abraham, masih ada saudaraku yang 5 orang. Ya, masih ada 5 orang sama dengan saya, mereka tidak perhatikan lagi hukummu. Akhirnya mengabaikan orang-orang miskin, tidak mempedulikan orang-orang yang kekurangan makanan. Ya. Tolonglah, jawab dia, ada namanya kitab Mose dan kitab para nabi. Tinggal mereka baca saja. Ya, tinggal mereka baca. Tinggal mereka lakukan. Ya. Kalau mereka tidak disadarkan juga melalui hukum Tuhan suruh dibuang. Ya gak bisa. Tuhan itu tidak pernah peletot. Tuhan itu tegas loh saudara ya. Jadi ingat baik-baik ya, Imamat 25 ayat 35 katanya, harus kamu menyokong apa? Mereka. Orang-orang asing dan pendatang yang miskin. Saudara. Ya. Selama hidupmu ini saudara ya, selama hidupmu ini tidak pernah engkau berdekonia, ya gimana ya? Ya. Salah. Harus berdekonia loh saudara ya. Kalau kita baca namanya apa?
Lukas 3 itu apa ini? Lukas 3 coba dibaca itu 1-11 kalau tidak salah. Yohanan Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonis. Pak, Luka 12 ayat 33. Luka 34. Luka 12 33 34. tunggu 33 34. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi Luka 12 ayat 33 34. Jadi jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harga di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kita ini harus juga bersedekah loh saudara. Kalau ada orang tidak bersedekah itu, saudara, nggak jamin loh saudara. Paling tidak lah, selama lu ada di kolong langit ini harus namanya apa? Bersedekah. Membagi itu penting. You know? Membagi itu penting loh saudara. Selama hidup di kolong langit itu tidak perlu membagi, tidak memperhatikan orang-orang yang kekurangan makan, ya, yang tidak punya tempat tinggal, ya, lu sia-sia itu loh saudara. Ya. Biarpun lo kaya raya, biarpun rumah mau megah, tapi kalau engkau tidak lakukan itu, bukan saya loh ya, ini sangat jelas loh tadi. Loh, orang kaya kan tentunya rumahnya kan pasti besar, mewah, kan gitu, ya, pesta setiap hari, nggak kekurangan apa-apa. Tapi apa pada waktu mati? Gitu, ada penyesalan kan? Penyesalannya apa? Masih ada saudaraku yang 5 orang. Jadi kelihatan loh, zaman Tuhan Yesus itu tidak ada lagi yang mempedulikan namanya hukum Tuhan. Mereka meninggalkan hukum Tuhan, saudara. Jadi zaman Yesus itu, ingat baik-baik ya, sudah tidak ada lagi namanya memperhatikan hukum Tuhan. Bagaimana mereka memperhatikan hukum Tuhan? Kalau zaman Yesus itu, sebelum Yesus datang di bumi, itu sudah ada Taurat ajaran mereka bernama apa? Talmud itu saudara. Ya. Jadi namanya hukum-hukum Tuhan itu diabaikan. Akhirnya apa? Tuhan mengangkat lagi. Ada namanya kitab Mose dan ada kitab para nabi. Mereka dia mengatakan ada kitab Talmud, nggak ada. Ya. Jadi itu Talmud, itu tafsiran yang Tuhan tidak pernah memerintahkan. Jadi ingat baik-baik ya, saya sampaikan lagi ini. Tuhan itu tidak perintahkan kepada manusia untuk menafsirkan. Tuhan perintahkan itu apa? Melakukan Taurat. Ya, karena Taurat itu sederhana, saudara, tidak sulit. Kalau engkau baca dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulang, tidak ada yang sulit, saudara. Ya. Kenapa sih ada hukum itu? Supaya manusia teratur. Supaya manusia itu saling membantu. Supaya manusia itu saling mengasihi. Jadi kasih ini berasal dari namanya hukum Taurat, saudara. Jadi ingat baik-baik ya. Kasih itu berasal dari namanya hukum Taurat. Ya. Jangan lupa. Jangan bilangnya Taurat itu ya, ajaran kebencian. Tidak benar itu saudara. Kalau ada pun yang kita ketemukan di dalam itu bikinan manusia. Bukan Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan kebencian. Ya. Tuhan mengajarkan kita kasih. Karena kasih itu berasal dari namanya hukum Taurat, saudara. Jadi ingat baik-baik ya. Ya. Karena memang zaman-zaman itu, zaman rasul-rasul itu, jadi namanya orang-orang Israel ini, atau khususnya imam-imam itu sudah menyimpang dari hukumnya Tuhan.
Jadi imam-imam ini tidak pedulikan lagi orang-orang miskin. Ya. Kenapa mereka tidak pedulikan lagi? Karena hukum Taurat sudah mereka tinggalkan. Ya, kenapa mereka tinggalkan? Kalau kau baca namanya Yohanes 17 ayat 19. Ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes 17. Yohanes 7 ayat 19. Maaf, Yohanes 7 ayat 19. Yohanes. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Jadi bayangkan saja, ya. Jadi zaman rasul-rasul itu pada waktu Yesus datang di bumi, mereka sudah meninggalkan namanya hukum Tuhan, ya. Makanya saya mengatakan supaya tidak ada penyesalan kemudian, perhatikan baik-baik. Bacalah kitab suci. Ya. Jangan seperti orang kaya ini. Akhirnya dia bilang, suruhlah Eliasar ini supaya peringatkan saudaraku di sana ini masih ada 5 orang. Apa jawabannya dia? Ada namanya kitab Mose dan kitab para nabi. Jadi saudara-saudara itu apa? Jangan berpikir lagi, wah kita para nabi, nanti nabi bikin ibadah baru lagi. Tidak pernah ada. Saya mau beritahukan, adanya nabi-nabi ini, menegur orang Israel, menegur namanya raja-raja, menegur namanya imam-imam itu supaya tidak menyimpang dari hukum Tuhan. Ya, jadi ingat baik-baik ya. Kalau ada nabi-nabi itu bukan untuk bikin ibadah baru atau perjanjian baru, tidak pernah ada. Ya, yang benar itu utuslah nabi-nabi itu supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya, makanya saya mengatakan jangan ada namanya penyesalan kemudian hari. Ya, jangan saudara. Selama masih ada napas kehidupanmu, bacalah kitab suci. Jangan ikutin Pak Pendetamu. Jangan ikuti pendetamu. Pendetamu ini sudah dari generasi ke generasi ini mengajari orang supaya meninggalkan hukum Tuhan. Ya. Sehingga apa kan? Sudah lama meninggalkan hukum Tuhan ini, akhirnya orang kaya mati. Pada waktu dia mati, baru dia tahu. Bukan di surga. Kenapa dia tidak di surga? Karena meninggalkan hukum Tuhan. Tidak kenal lagi namanya hukum Tuhan ini. Nama Tuhannya lagi sudah diganti. Bernama Adonai atau Hasem, saudara. Ya. Makanya perlu kau baca kitab suci ini supaya tidak ditipu, supaya tidak ada penyesalan kemudian hari. Jadi ingat baik-baik tadi ya. Tadi namanya Luka 12 tadi kita harus berdekoni. Ini saudara, jangan lupakan itu. Ya. Jangan saudara. Ya. Kita lihat juga tercatat nggak di sana. Yohanes 12 ayatnya 1-8. Perhatikan di situ. Ya. Perhatikan di situ. Karena mereka ini mereka tidak mengenal hukum lagi ini. Ya, karena mereka tidak pernah tahu lagi, mereka mengabaikan tidak ada yang melakukan hukum lagi, sehingga Tuhan itu sendiri pada waktu datang di bumi, mereka tidak kenal juga. Bagaimana kan mereka kenal ini kalau sudah meninggalkan hukum Tuhan kan? Kan mereka meninggalkan hukum Tuhan. Ya, makanya zaman Yesua itu, coba baca nama Yohanes 12 ayat 1-8. 6 hari sebelum Pesak, Yesua datang ke Betania, tempat tinggal Eleazar yang dibangkitkan Yesua dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesua adalah Eleazar. Maka Miriam mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesua dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesua yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin,
melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesua, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi selalu ada orang miskin di tengah-tengahmu. Ya, itu kan ajaran namanya Taurat. Ajaran Taurat, Pak Saudara. Tapi kan kita sudah baca di sana, apa nggak Imamat 25 ayat 35 sana, ya, harus kamu menyokong mereka ini. Supaya tidak ada namanya seperti namanya Eliasar itu tadi. Ya, kalau engkau baca lagi namanya tadi, kembali lagi ke Luka tadi, Luka 3 ayat 1 sampai 11 sana, ya, makanya disuruh juga membagi. Kalau tadi Luka 12 tadi 34 tadi berdekonia, kalau kita baca Luka 3 ayat 1 sampai 11 yang jelas, perhatikan di situ harus juga membagi itu. Luka 3 ayat 1 sampai 11 yang cepat. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanan, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanan ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata dan berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan dan semua orang yang melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Tuhan dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian." Jadi harus membagi, saudara, jangan sisanya. Jadi harus spontan kalau nolong orang. Ya, harus spontan loh, saudara. Jangan tunggu sisanya. Kalau ada yang susah itu harus cepat. Sebagai engkau orang beriman, Tuhan mengajarkan engkau supaya engkau menyokong, supaya engkau spontan menolong. Ya. Jangan sisanya. Jadi biasakan dirimu di dalam, selama lu ada di bumi ini, belajarlah namanya kitab suci dengan benar baik. Apa yang diperintahkan di dalam harus engkau lakukan. Jadi Tuhan perintahkan itu supaya kita malah apa yang diperintahkan tadi harus kita lakukan. Jadi membagi itu penting, berdekonia itu penting nggak? Penting, saudara. Ya. Makanya zaman rasul-rasul itu mereka sangat perhatikan ajaran-ajaran hukum itu pada waktu Tuhan datang di bumi ini supaya kembali kepada hukumnya itu. Ini rasul-rasul memperhatikan, ya, memperhatikan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat tadi itu. Misalnya sekarang Galatia 2 ayat 10, ya. Jadi Galatia ini zaman Rasul Saul ini. Galatia 2 ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi yang sungguh-sungguh yang kami lakukan itu kami memperhatikan orang-orang miskin, ya. Supaya orang jangan miskin namanya apanya jasmaninya maupun rohaninya, saudara. Makanya saya bilang paling apes lo di dunia, lu miskin jasmani, lu miskin rohani. Kalau perlu miskin namanya jasmani, tapi lu harus kaya rohani.
Ya, jangan sudah miskin nggak ada apa harta, terus nggak ada lagi harta rohani. Ini yang paling apes di dunia. Itu paling apes loh, saudara. Jadi sudah diperintahkan, Taurat sana sangat jelas diperintahkan sana itu supaya memperhatikan. Ini jamin lo masuk surga. Kalau engkau tidak memperhatikan itu, lo kagak masuk. Ya, makanya coba bayangkan aja, kalau kita baca Matitia 5 ayat 20, Matitia 5 ayat 20, Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. ya. Apa? Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Tadi yang kau baca apa? Matitia 10 ayat 20. Matitia 10 ayat 20. Matitia 5 ayat 20. Matitia 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kamu kerajaan. tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat itu. Kamu meninggalkan hukum Tuhan itu. Kamu bilang hukum tidak berlaku lagi. Kau tidak boleh masuk, nggak makan masuk surga. Ya? Makanya saya mengatakan jangan ada penyesalan kemudian hari. Ya? Jangan sampai ada penyesalan kemudian hari. Perhatikan namanya hukum-hukum Tuhan ini. Jangan ikut-ikutan loh saudara ya. Pak pendetamu. Ikut-ikutin Pak pendetamu. Menolak namanya hukumnya Mose. Menolak namanya kitab para nabi ini. Lu nggak masuk. Nggak masuk loh saudara ya. Nggak masuk. Akhirnya apa tadi kan? Tolonglah Abraham. Bangkitkan namanya Eliasa supaya peringatkan mereka supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Akhirnya sudah mati kan, tak mungkin lagi lu mau kembali lagi. Dia bilang kagak, saya tidak akan bangkitkan kecuali mereka punya kesadaran kembali kepada hukumku, nggak akan masuk di situ. Tapi kalau tetap mereka menulikan telinganya, mereka mengabaikan itu, nanti akan masuk juga di situ. Kalau mereka ketemu kalian nanti di situ. Makanya berulang-ulang saya dari awal dulu waktu saya teliti kitab suci ini dari tahun 2000 itu. Saya teliti ini, ya. Saya terus memperingatkan kepada manusia ini. Hei manusia Kristen, kembalilah kepada hukum Tuhan, tapi mengolok-ngolok. Mengolok-ngolok saudara, diketawain. Ya, ini siapa lagi ini nih? Kan gitu, ya. Dari penampilan saja nggak yakin bagaimana penampilanku ini kan rapi. Apalagi apa nggak penampilannya mungkin sekali dengan dua bencong atau apa? Ya. Kalau penampilan lu tahu keberanian ketemu sama saya, mungkin dalam 100 meter lu udah kabur kayaknya itu, ya. Mana sih? Saya ini kan pemburu uang awalnya. Saya sadar tahun 2000 saya pelajar kitab suci ini, ya. Sehingga saya mengajarkan istri saya, kedua anak saya supaya tidak ada namanya penyesalan kemudian hari. Marilah kau belajar kitab suci ini, ya. Pelajari namanya ilmu sekuler dengan benar dan juga namanya ilmu kerohanian, ya. Supaya paling tidak imbang lah, ya. Supaya imbang. Saya udah ngomong kau di dunia ini sudah susah setengah mati, ya. Terus surga lagi susah. Paling tidak ada teman saya ini. Ada teman saya nih, kalau cari duit untuk neraka itu ada saja. Dia sudah ngomong sama saya. Kita ini panggil sama saya kan Ra, kita ini nggak mungkin masuk surga. Ya, bagaimana kita masuk surga ini, Ra? Dulu maksudnya. Kita ini tiap hari diskotik, minum dan lain sebagainya. Nggak mungkin lah masuk surga kita ini, ya kan? Mendingan kita sekarang bersenang-senang, Ra, di dunia ini, ya toh? Kita bersenang-senang, kita nikmati. Kalau kawin hanya jangan satu istri, kawin cerai aja, kan kita menikmati. Kalau di surga kan lu nggak bisa masuk kan kata. Ya. Tapi saya tidak ajarkan seperti itu. Waktu saya sadar, saya tidak ajarkan seperti itu. Marilah kau pelajari ilmu sekuler dengan benar. Ya. Misalnya anak-anak saya pelajari ilmu sekuler dengan benar. Ya.
supaya kamu lulus nanti yang berkualitas. Sehingga pada waktu kamu cari kerjaan, jangan setengah mati. Ya. Begitu juga kerohanianmu, pelajari namanya kitab suci ini, bacalah setiap hari ini. Ya, akhirnya kedua anak saya mendengar juga. Akhirnya apa? Lulus dari perguruan tinggi, cari pekerjaan tidak susah. Gaji di atas rata-rata. Enak nggak? Ya? Itu anak yang baik, dia akan mendengar orang tuanya. Tinggal kerja, jangan banting tulang banting. Gitu? Kalau sudah kita menguasai namanya ilmu hal-hal dunia ini, pasti baik juga. Ya? Gimana sih gondol ijazah, ada ijazahnya, ada titelnya. Pada waktu masuk kerja, nganga-nganga, ya kagak naik-naik lah gajimu. Akhirnya apa? Pakai UMR. Kalau pakai UMR, anakmu 2-3 dengan istrimu, kagak cukup tuh dimakan. Tapi kalau kau pelajari benar-benar ilmu sekuler ini dengan baik, ya aman-aman lah. Seperti Ina ini kan tidak banting tulang banting. Ya, mobil disediakan, ini disediakan, gajinya, waduh, di atas namanya standar nasional Indonesia loh. Coba bayangkan aja itu, ya. Terbukti kan, mengajari dari kecil anak-anak, kalau kamu pelajari ilmu sekuler dengan benar, begitu juga lah kalau rohani. Jangan kamu tinggalkan hukum Tuhan ini, ya. Harus kita ikuti ruang. Artinya apa? Kita ngirit ini. Kita kuasai namanya ilmu sekuler. Dari tahun 2000 kita itu tidak mondar-mandir ke rumah sakit karena dijamin namanya ilmu sih, ya? Dijamin. Bayangkan saja saya ini kan 70 tahun umurnya, masih sehat loh saudara. Kenapa seperti itu? Karena ada hukum Tuhan. Patuhi namanya hukum Tuhan. Sehingga saya mengatakan, kapanpun saya ini, Tuhan bilang, apa kontrak kamu di bumi ini sudah selesai? Enggak apa-apa. Karena memangnya umurnya manusia itu 70 sampai 80 tahun. Ya? Kan tidak mungkin Tuhan membiarkan engkau sampai mati kelaparan kan? Ada nggak dalam kitab suci yang Taurat sampai mati kelaparan? Kan tidak. Ada nggak janjinya Tuhan nanti kamu mati karena penyakit dan lain? Tidak ada kan? Kalau perlu mati nanti ya 70, 80 tahun. Makanya saya ini kan contoh, saya ini mau 70 tahun pun masih sehat. Masih sehat. Coba deh cari seumur saya ini, kita suruh lari berkilometer, saudara. Ya kan? Kenapa seperti itu? Karena ada roh Tuhan, karena ada namanya kebenaran inilah saya sampaikan juga kepada orang. Melalui namanya YouTube ini. Ya kan? Makanya saya mengatakan ada yang subscribernya 360. Nah 360 ini saya yakin mungkin mereka ini juga pun tidak orang kaya-kaya banget deh. Kenapa saya mengatakan itu? Ya, karena sahabat akan datang, mungkin nanti habis ini lagi mungkin sudah sekian, mungkin kalau tidak ada paket. Ya. Tapi kalau engkau konsisten saja, kau mencintai namanya hukum Tuhan, lu tidak akan menyesal nanti seperti yang dialami oleh orang kaya ini, saudara. Ya. Jadi hukum Tuhan itu mengajari kita itu kasih. Ya. Jangan mengabaikan orang miskin. Ulangan 15 ayatnya